Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Nah, kali ini kita bakalan belajar TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan CPNS 2024. Nah, teman-teman di rumah tinggal belajar sambil nonton video ini. Biar nggak lama-lama, langsung aja kita baca soal yang pertama. Soal yang pertama, ancaman terhadap negara bisa bermacam-macam. Salah satunya invasi. Nah, invasi dapat dilakukan oleh suatu negara kepada negara lainnya dengan tujuan tertentu seperti tercermin pada pilihan A. Amerika Serikat menyerang dan menduduki wilayah Irak. B. Indonesia membantu Lebanon untuk meredakan konflik. C. Singapura menguasai rakyat yang ada di dalam wilayahnya. D. Jepang memberikan bantuan kepada negara korban perang. E. Negara penjajah mengatur negara jajahnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah tercermin pada pilihan di bawah ini. Nah, pilihan yang paling benar nih teman-teman adalah yang A. Amerika Serikat menyerang dan menduduki wilayah Irak. Ini merupakan salah satu yang namanya invasi. Soal yang selanjutnya, Amandemen Undang-Undang 1945. Pertama, menghasilkan beberapa perubahan pada beberapa pasal batang tubuh UUD 1945. Pasal yang diamandemen adalah A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23. Yang D, pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24. Dan yang E, pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25. Jadi, yang ditanyakan adalah pasal yang mana nih yang diamandemen? Jawabannya adalah yang A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Soal yang selanjutnya, semakin memudarnya solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial merupakan dampak negatif globalisasi yang dapat memecah NKRI jika tidak diantisipasi dengan menumbuhkan sikap A. Etnosentris, B. Apatis, C. Nasionalis, D. Egois, E. Individualis. Nah, jelas ya, jawabannya adalah yang C. Nasionalis. Selanjutnya, globalisasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi membawa ideologi liberal dan komunis. Ideologi liberal menawarkan berbagai kebebasan bahkan tanpa batas. Ideologi komunis menyamaratakan hak kepemilikan hingga hak individu tidak diakui. Untuk menangkal pengaruh kedua ideologi tersebut, Indonesia harus A. Menutup diri dari pergaulan internasional, B. Menolak tegas modernisasi yang dibawa globalisasi, yang C. Berpengaruh teguh pada landasan ideal negara Indonesia, yang D. Melarang ideologi liberal dan komunis masuk ke Indonesia, yang E. Mengikuti ideologi yang banyak dianut di negara-negara di dunia. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Berpengaruh teguh pada landasan ideal negara Indonesia. Selanjutnya, kemajemukan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk potensi titik-titik. Yang A. Akulturasi budaya, B. Integrasi sosial, C. Sumber daya alam, D. Sumber daya manusia, dan E. Keberhasilan pembangunan. Nah, ini merupakan kemajemukan sosial budaya nih teman-teman. Jawabannya yang paling benar adalah yang D. Integritas sosial. Jika Anda menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran, biasanya Anda harus titik-titik. A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. Yang B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Yang C, menemui anggota sebelum mendapat teguran. Yang D, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Yang E, pasrah akan nasib yang saya terima. Jawabannya yang paling benar nih teman-teman yang B.
Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dan membuat negara mengalami kerugian besar adalah A. Kasus korupsi izin pertambangan Kota Waringin Timur. B. Kasus BLBI. C. Kasus EKTP. D. Kasus proyek Hambalang. E. Kasus korupsi Soeharto. Nah, ini merupakan kasus-kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, namun yang paling besar di sini adalah yang E. Kasus korupsi Soeharto. Selanjutnya, salah satu contoh bentuk integritas diri yang memberikan kontribusi secara langsung bagi negara adalah A. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. B. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. C. Mematuhi fakta integritas yang sudah ditandatangani di tempat kerja. D. Melaporkan seseorang yang dicurigai melakukan korupsi kepada KPK. E. Masuk kerja sesuai jam yang ditentukan. Nah, yang ditanyakan adalah contoh bentuk integritas diri. Yang benar adalah A. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, tokoh yang membacakan Sumpah Pemuda adalah A. Amir Syarifuddin, B. Muhammad Yamin, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Joko Marsaid, dan E. Rohjani. Nah, yang membaca Sumpah Pemuda nih teman-teman adalah yang C. Sugondo Joyo Puspito. Selanjutnya, pada periode awal kemerdekaan Indonesia sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh titik-titik. A. Presiden dan Menteri. B. Presiden dan Wakil Presiden. C. Presiden Menteri BPK. D. Presiden dan Sekretaris Negara. E. Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Nah, jawabannya adalah yang E. Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Ini merupakan lembaga-lembaga yang menjalankan segala kekuasaan sebelum awal kemerdekaan Indonesia adanya MPR, DPR, dan DPA dibentuk. Selanjutnya, lembaga diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan, nah ini merupakan soal SD nih teman-teman. Yang A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gratifikasi dapat dianggap sebagai suap apabila A. Memiliki nilai yang besar. B. Di luar dari kewajaran sebuah pemberian. C. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang D. Diberikan oleh orang yang memiliki kepentingan. Yang E. Terdapat motif tertentu dari hadiah yang diberikannya. Jawaban yang paling benar teman-teman adalah yang C. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selanjutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap segala bentuk penjajahan. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea berapa? A. Alinea pertama, B. Alinea kedua, C. Alinea ketiga, D. Alinea keempat, E. Alinea pertama hingga keempat. Yang ditanyakan adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap segala bentuk penjajahan. Ini merupakan Undang-Undang 1945 alinea pertama. Jawabannya adalah yang A. Berdasarkan pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas dari titik-titik. A. Tiap warga negara. B. TNI AD, AL, dan AU. C. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Rakyat sebagai kekuatan pendukung. D. Seluruh rakyat yang tinggal di Indonesia. Dan yang E. Seluruh warga di dunia sebagai bentuk dari rasa kesetiakawanan internasional. Nah, yang paling benar jawabannya adalah yang C ya teman-teman.
TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, oke, itu tadi soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK CPNS yang bisa teman-teman pelajari di rumah. Di next video aku bakal ngebahas soal-soal lainnya yang biasanya juga keluar di tes CPNS. Teman-teman bisa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya biar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. See you di next video. Bye-bye.